Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfianti Marsadu dengan NIM 19061102150, kelas 4 B3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Samratulangi Manado. Di video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Nah, topik yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama teori motivasi, yang kedua teori kepemimpinan, dan yang ketiga yaitu proses komunikasi. Nah, kita akan membahas materi yang pertama yaitu teori motivasi. Nah, teori motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yakni konten teoris dan proses teoris. Konten teoris atau teori-teori kepuasan memusatkan perhatian kepada faktor-faktor di dalam individu yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Nah, sedangkan proses teoris atau teori-teori proses menerangkan dengan menganalisa bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dan dihentikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Maslow, yaitu tentang hierarki kebutuhan. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa manusia di tempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fisiologikal atau kebutuhan fisiologis, yang kedua safety and security atau kebutuhan keselamatan dan keamanan, yang ketiga belongingness, social and love atau kebutuhan sosial, yang keempat esteem atau kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir yaitu self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hierarki kebutuhan dari Maslow tadi, yang ada 5 yaitu physiological, safety and security, belongingness, social and love, esteem and self-actualization. Nah, yang pertama yaitu fisiologikal. Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup. Nah, yang kedua yaitu safety and security. Kebutuhan ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaan, dan jaminan akan hari tua pada saat seseorang tidak lagi bekerja. Yang ketiga yaitu belongingness, social, and love, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Yang keempat yaitu esteem, dan yang terakhir yaitu self-actualization. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Alderfer's ERG Theory. Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Alderfer, seorang psikolog asal Amerika Serikat, di mana teori ini merupakan simplifikasi dan pengembangan lebih lanjut dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Nah, teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan. Ketiga hierarki tersebut meliputi yang pertama yaitu eksistensi atau kebutuhan eksistensi. Kebutuhan eksistensi berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis dan material dan kebutuhan rasa aman. Yang kedua yaitu kebutuhan akan ketertarikan. Kebutuhan akan ketertarikan meliputi semua bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan hubungan antar pribadi di tempat kerja. Yang terakhir yaitu growth atau kebutuhan pertumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Hesburgh two-factor theory. Teori 2 faktor dikemukakan oleh Hesburgh yang dihasilkan dari suatu penelitian terhadap 200 orang akuntan dan insinyur. Dari hasil penelitian tersebut, Hesburgh menyimpulkan 2 hal atau 2 faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada sejumlah kondisi ekstrinsik pekerjaan atau konteks pekerjaan yang apabila faktor atau kondisi itu tidak ada, menyebabkan ketidakpuasan di antara para karyawan. Nah, yang kedua yaitu sejumlah kondisi intrinsik. Tidak adanya kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi sangat tidak puas, tetapi jika kondisi atau faktor-faktor tersebut ada, maka akan membentuk motivasi yang kuat yang menghasilkan prestasi kerja yang baik. Kondisi intrinsik meliputi pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, dan kesempatan untuk berkembang.
Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang MC Cleland Needs Theory. Nah, teori dari MC Cleland ini ada 3. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Dan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kebutuhan akan prestasi ini memotivasi untuk berprestasi. Karena itu, karyawan akan berusaha mencapai prestasi tertingginya. Pencapaian tujuan bersifat realistis. Yang kedua, yaitu kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan ini merupakan suatu keinginan untuk melakukan hubungan yang bersahabat dan hangat dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dan bertanggung jawab kepadanya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu trait theories atau teori sifat kepemimpinan. Yang kedua yaitu behavioral theories atau teori perilaku kepemimpinan. Yang ketiga yaitu contingency theory atau teori kontingensi. Yang keempat yaitu transactional leader atau pemimpin transaksional. Yang pertama, trait theories mengidentifikasikan 6 ciri yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin, berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik pribadi dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan. Yang kedua, behavioral theories merupakan teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Yang ketiga yaitu contingency teori, dan yang terakhir yaitu transactional leader. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang topik yang ketiga yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi melibatkan beberapa komponen komunikasi, yaitu pengirim informasi, penerima informasi, media atau sarana komunikasi, dan umpan balik terhadap informasi yang disampaikan. Bila salah satu komponen hilang, maka komunikasi tidak dapat berlangsung atau terjadi. Dalam proses komunikasi tersebut, terdapat pengkodean atau menerjemahkan informasi dan gangguan yang mengganggu aliran informasi. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi akan dipahami sama atau berbeda oleh penerima. Jika informasi dipahami dengan benar, maka maksud pengirim tercapai. Nah, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan model proses komunikasi beserta komponen komunikasi. Nah, yang pertama di sini yaitu pengirim. Pengirim adalah seseorang, sekelompok orang, perusahaan atau organisasi yang mengirimkan atau menyampaikan ide, serangkaian ide atau proposisi kepada pihak lain. Yang kedua yaitu encoding. Encoding merupakan pengkodean pesan dalam bentuk simbolis untuk mencapai tujuan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu pesan. Pesan adalah representasi simbolis pikiran ide dari pengirim atau sumber. Yang keempat yaitu media. Media digunakan sebagai saluran atau sarana untuk penyampaian pesan. Dan yang kelima, decoding, merupakan pemaknaan dari pesan yang diterima, yang merupakan gabungan dari pesan yang sebenarnya dan pengaruh media. Yang keenam yaitu penerima, dan yang ketujuh noise. Nah, dan yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang jendela Johari. Jendela Johari atau Johari Window adalah konsep komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Loew dan Harry Ingham di tahun 1955. Johari Window atau jendela Johari merupakan salah satu cara untuk melihat dinamika dari self-awareness yang berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan motif kita. Model ini berguna untuk mengamati cara kita memahami diri kita sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi. Nah, jendela Johari ini terdiri dari matriks 4 sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah self, baik dari terbuka maupun yang disembunyikan. Keempat sel tersebut adalah open area, hidden area, blind area, dan unknown area. Nah, itulah presentasi tentang teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi dari saya. Sekiranya jika ada kesalahan saya minta maaf, dan akhir kata diucapkan terima kasih.